Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam. Bismillah ya Rabb, irhamna bil Qur'an wa 'allimna al-Qur'an wa as'idana bihi. Sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali di program belajar membaca Al-Qur'an bersama Al-Syifa TV, tempat kita belajar mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan fasih insyaallah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengucapkan huruf jim dengan baik insyaallah. Huruf jim tempat keluarnya berada di wastul lisan ma'a wastul hanakil a'la, yakni bagian tengah lidah menempel atau diarahkan kepada langit-langit mulut bagian tengah. Jadi lidah tengah kita persis diangkat ke bagian atasnya, ke langit-langit yang persis di atas tengah lidah. Kemudian kita coba tempelkan aj. Ya. Lalu huruf jim memiliki beberapa sifat. Yang pertama yakni sifat al-jahr, tertahannya nafas. Yang kedua asyiddah, tertahannya suara. Yang ketiga al-istifal, yakni mendamparnya atau turunnya pangkal lidah. Lalu al-infitah, terbukanya ruang di mulut kita atau yakni lidah kita terpisah dari langit-langit. Lalu kemudian al-ismat dan al-qalqalah. Al-ismat maknanya bukan bagian dari ujung lidah. Lalu kemudian al-qalqalah, suaranya memantul. Hal-hal yang tadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita hendak menyempurnakan pengucapan huruf jim atau harful jim, maka pastikan lidah kita yang bagian tengah terangkat ke langit-langit. Lalu kemudian pastikan nafasnya tertahan, suaranya tertahan, rahang kita dalam mengucapkan huruf jim ini dalam kondisi rahang tipis. Lalu kemudian ketika sukun, sempurnakan dengan sifat qalqalah atau memantul suara. Kita akan coba praktekkan. Aj, ij, uj, aj, ij, uj, ja, ji, ju, jaj, jij, juj, jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minal mujni, majijan, jani, ja. Sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengucapkan huruf jim, maka sebagaimana berlaku kepada setiap huruf yang memiliki sifat syiddah atau tertahannya nafas, tertahannya suara, maka begitu pula ketika kita mengucapkan huruf jim. Dahulukan dulu sifat syiddahnya, baru kemudian sempurnakan sifat-sifat yang lain. Ketika kita ingin menyempurnakan qalqalah atau pantulan suara daripada huruf jim, maka pastikan sempurnakan dulu syiddahnya. Nanti kemudian sepaket sempurnakan sifat-sifat yang lainnya. Ketika kita mengucapkan huruf jim, pastikan pantulannya juga kepada sifat atau suara tipis, yakni e. Aj, tidak aja atau aju. Misalkan ketika kita membaca waqalu majnunu wazdujir, waqalu maju la maj, waqalu majnunu wazdujir. Jadi suara pantulannya kepada bentuk tipis atau lebih kepada imalah majnunu, tidak maju ya.
terbawa kepada harokat setelahnya. Kemudian yang kedua, sahabat al-syifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan harful jim atau huruf jim, pastikan juga rahangnya terjaga pada bentuk rahang tipis. Ya. Misalkan ju, tidak ju, tapi ju. Jadi monyongnya kita dalam rangka menyempurnakan dhammah, ya. Bukan kemudian menjadi awal dari keluarnya harful jim. Ju, jangan sampai ju, ya. Tapi ju. Kemudian yang ketiga, sahabat al-syifah, ketika kita mengucapkan harful jim, maka jangan sampai ada suara desis atau becek, ya, yang berlebihan. Ja, ja, ya. Tapi ja, atau ja. Nah, ada dua versi. Tapi yang kemudian mesti kita hindari adalah berlebihan. Ja. Maka pastikan jangan ada pertemuan antara gigi atas dan gigi bawah. Baik itu gigi seri kita, ja, atau gigi geraham kita, ja. Ini menyelisihi bagaimana kefasihan dari bahasa Arab aslinya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sahabat al-syifah, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari bagaimana mengucapkan huruf jim. Selamat berlatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa-apa yang sudah kita pelajari dan menjadikannya sebagai wasilah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ma'ana jahlakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.